Pak Prabowo itu menyampaikan ke Ketua Umum PWI-LS Gus Abbas Buntet ya, meminta saya untuk menulis buku yang mengumpulkan jenis-jenis khurafat, cerita-cerita takhayul dari Habaib Ba'alawi, dan sudah kami kumpulkan bersama dengan tim. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di Habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada Habaib. Nusron itu Habaib sekarang. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Klan Ba'alawi, sebuah jaringan yang telah hidup di Indonesia lebih dari 100 tahun, yang membungkus sejarah, agama, dan politik. Dalam waktu menjelang 3 tahun ini retak berkeping-keping, bukan karena hujatan atau fitnah, tapi retak karena fakta kebohongan yang tak bisa disembunyikan lagi. Rungkatnya nasab klan Ba'alawi sudah memasuki tahap paling menentukan. Lakon ini bukan lagi wacana di pinggir jalan. Tanda-tanda yang menggelegar dari langit kekuasaan mulai terdengar. Ini pertanda bahwa kebesaran klan itu akan runtuh total. Sesuatu yang selama ini diagungkan, disegani karena takut kualat, bahkan disembah secara spiritual oleh jutaan rakyat Indonesia, pesonanya akan padam sama sekali. Pertanyaannya kini adalah, apakah nasab klan Ba'alawi dengan gelar Habibnya benar-benar akan berakhir di bumi Indonesia? Bila negara menghapus pengakuan terhadap nasab klan Ba'alawi, dan bila gelar Habib tak lagi dianggap sah di negeri ini, maka seperti apa endingnya nanti? Agar tidak gagal paham, simak narasi ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa pekan terakhir, langit politik dan spiritual Indonesia bergetar. 4 sinyal kuat, 4 tanda besar muncul beruntun, seperti godam kehancuran yang turun satu persatu menghantam bangunan mitos yang selama ini dirangkai oleh klan Ba'alawi. Apa sajakah keempat sinyal kuat itu? Sinyal pertama datang dari Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam candaan khas Cak Imin di panggung ulang tahun PMII terselip peluru tajam dan panas. Ini kutipan ceramahnya. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di Habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada Habaib. Nusron itu Habaib sekarang. Seperti kata Cak Imin, bahkan Presiden Prabowo saja, sosok kuat yang kini memegang kendali tertinggi negara, sudah kehilangan kepercayaan pada Habaib. Memang Cak Imin hanya menyampaikan dengan gaya guyon, tapi dalam dunia politik, guyonan adalah sebuah kode keras. Sinyal kedua disampaikan oleh Kiai Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro, seolah mengamini canda Muhaimin Iskandar di ulang tahun PMII. Dalam podcastnya yang menyita perhatian publik, Kiai Nur Ihya membocorkan sebuah rahasia penting dari pertemuan antara Kiai Haji Abbas Biliaksi atau Gus Abbas Buntet, Ketua PWI-LS, dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari pertemuan yang dirahasiakan itu, Gus Abbas diperintahkan langsung untuk menyusun laporan tentang khurafat dan penyimpangan dari klan Ba'alawi. Berikut petikan statement dari KRT Nur Ihya Hadinegoro. Karena kemarin Pak Prabowo itu menyampaikan ke Ketua Umum PWI-LS Gus Abbas Buntet ya, meminta saya untuk menulis buku yang mengumpulkan jenis-jenis khurafat, cerita-cerita takhayul dari Habaib Ba'alawi, dan sudah kami kumpulkan bersama dengan tim. Sinyal ketiga datang dari Kiai Haji Roma Irama.
bukan hanya raja dangdut, tapi juga dai nasionalis sejati. Dalam ceramahnya yang mengejutkan publik, Bang Haji menumpahkan isi hatinya sambil menegaskan tanpa mau menyampaikan apa kata orang lain. Bang Haji mengungkap pengalaman pribadi tentang interaksinya dengan para habib yang sudah dijalaninya sejak 50 tahun silam, tepatnya sejak saat dirinya masih remaja. Ini dia cuplikan ceramahnya. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Yang saya tahu, Habib-Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib. Yang joget Habib-Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Bib. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak. Yang saya alami. Nah, itu Habib-Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabuk. Bang Haji tanpa tedeng aling-aling juga tegas menyatakan lapangan studio Soneta miliknya siap menjadi tempat pelantikan PWILS se-Jabodetabek. Sinyal keempat datang dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, penggagas gerakan intelektual yang membongkar habis rekayasa nasab klan Ba'alawi. Seolah telah memperoleh berita penting terkait akhir nasab klan Ba'alawi, tiba-tiba Kiai Imad menyatakan undur diri sementara dari kegiatan ceramah umum sejak 17 Juli tahun 2025. Alasannya, dia ingin fokus di pesantren, tapi publik tahu pesannya sudah sampai di istana. Tugasnya mungkin telah selesai. Empat sinyal, 4 tokoh besar, dan 4 latar belakang dan generasi berbeda. Tapi semua mengarah ke satu titik, bahwa negara sudah turun tangan menyoal keabsahan nasab klan Ba'alawi. Dengan demikian, pembahasannya bukan lagi sekedar di YouTube atau warung kopi atau di pojok surau dan masjid, tapi menjadi catatan agenda Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah, bila nanti negara resmi menolak memberi pengakuan terhadap nasab klan Ba'alawi, apa yang akan terjadi? Jelas sekali, sandiwara panjang berlakon kedustaan dari klan Ba'alawi akan berakhir dengan tragedi ending. Gelar Habib, cepat atau lambat, tak lagi diakui negara. Dengan demikian, ribuan atau bahkan jutaan silsilah nasab akan berguguran. Lembaga pencatat nasab Rabitoh Alawiyah jelas akan kehilangan legitimasi, bahkan akan bubar jalan dengan sendirinya. Sementara itu, para budak spiritual alias mukibin yang selama ini taklid membabi buta akan kebingungan mencari arah untuk kembali. Selama puluhan tahun, mereka khususnya berasal dari kalangan Nahdiyin akar rumput telah dicekoki doktrin-doktrin untuk memoles gelar Habib. Namun kini mendadak runtuh, kebenaran telah meledak di depan wajah mereka, mengejutkan sehingga para mukibin dilanda kebingungan. Lalu bagaimana dengan masa depan umat Islam Indonesia tanpa dominasi gelar Habib? Bukankah selama ini para pembongkar kepalsuan nasab klan Ba'alawi selalu dicap sebagai pengadu domba oleh para habaib dan para mukibinnya? Dengan demikian, apakah persatuan umat Islam akan goyah dan terpecah belah pasca keruntuhan klan Ba'alawi? Jawabannya sama sekali tidak. Justru akan kembali normal. Umat akan kembali menjunjung keilmuan, bukan garis keturunan atau nasab. Semuanya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi tanpa perlu pemujaan yang berlebihan. Para mukibin Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik Assegaf, dan habaib yang lainnya perlahan-lahan akan pergi menjauh. Hidayah ilahi akan menerangi batin mereka, hingga pada akhirnya mereka akan sadar bahwa berguru agama bukan lagi dengan pertimbangan gelar suci, tapi dengan pertimbangan kedalaman ilmu dan kealiman.
Wahai saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, kita tentu tak sedang menyerang pribadi. Kita sedang membongkar kebobrokan sistem yang selama ini memperbudak secara spiritual atas nama nasab suci baginda Nabi junjungan kita. Jika negara sudah mulai turun tangan membenahi kesesatan klan Ba'alawi, maka tugas kita adalah menyambutnya dengan kesadaran. Tinggalkan taklid buta, tinggalkan glorifikasi nasab palsu. Mulailah menghormati orang karena akhlak dan ilmunya, bukan karena gelar atau marganya yang terdengar sakral dan suci, padahal palsu semata. Kelak kita harus dengan legowo menerima para habib itu sebagai mantan cucu Nabi. Apakah kalian merasa yakin bahwa analisa ini akan terwujud jadi kenyataan, atau justru bak kata pepatah, jauh panggang dari api alias masih jauh dari kenyataan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, berikan like dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.